Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama, ada pengertian dari eksistensi itu sendiri dan ada pengertian dari pendidikan agama Islam. Kata eksistensi berasal dari kata bahasa Latin yaitu existere yang artinya muncul, ada, atau timbul, atau juga memiliki keberadaan aktual. Yang mana existere disusun dari dua kata. Yang pertama, ex yang artinya keluar, dan sister yang artinya tampil atau muncul, yang mana terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi. Salah satunya, pengertian eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Nah, dalam KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, eksistensi diartikan sebagai keberadaan, yang mana artinya eksistensi menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut. Nah, apabila orang lain menganggap kita mempunyai sebuah eksistensi, maka keberadaan kita sudah dianggap dan dapat diperhitungkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Selanjutnya ada pengertian dari pendidikan agama Islam, yaitu yang dijelaskan oleh Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani maupun rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam untuk menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Nah, yang kedua ada fungsi dari pendidikan agama Islam itu sendiri, yang mana memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada pendidikan keimanan. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan ketuhanan untuk mewujudkan fokus utamanya yaitu supaya terbentuknya ikatan yang kuat antara seorang hamba yang fana dengan Allah sebagai penguasa alam yang kekal. Nah, yang kedua ada akhlak mulia. Orang yang berakhlak berarti orang yang memiliki kesadaran ilahiyah yang tinggi. Ini juga memunculkan rasa tanggung jawab terhadap peningkatan kualitas hidupnya sebagai makhluk mulia. Berarti orang yang berakhlak merupakan orang yang memiliki kesadaran terhadap posisinya sebagai makhluk Allah. Nah, yang selanjutnya ada toleransi dalam beragama. Sebagai makhluk sosial, seorang individu dituntut untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Orang lain tersebut bisa jadi berasal dari suku, agama, ras, dan adat yang sama ataupun berbeda. Selanjutnya ada keberadaan pendidikan agama Islam. Di sini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode sebelum Indonesia merdeka. Yang kedua, periode setelah Indonesia merdeka. Yang pertama terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama pada zaman penjajahan Belanda, yang mana ketika ini sekolah-sekolah secara resmi belum diberikan pendidikan agama, karena pendidikan pada masa penjajahan ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Tetapi para mubaligh memang sudah melakukan dakwah secara individu. Yang selanjutnya ada pada zaman penjajahan Jepang. Nah, keadaan pada masa ini memang agak berubah. Pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang terkait erat antara saling membutuhkannya tentara Jepang dengan umat Islam di Indonesia, yang mana tentara Jepang membutuhkan umat Islam Indonesia terkait perang Asia Timur Raya agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Muslim Indonesia. Sedangkan umat Islam Indonesia mengharapkan diperolehnya kemerdekaan Indonesia dari tentara Jepang. Yang selanjutnya ada periode setelah Indonesia merdeka. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, pendidikan agama mulai diberikan di sekolah negeri, tetapi secara sukarela. Nah, lalu pada 1960, pendidikan agama di sekolah mulai mendapat status agak kuat sebagaimana ketetapan MPRS. Setelah meletusnya G30 SPKI tahun 1965, mulai saat itu pendidikan agama di sekolah bertambah kuat dengan adanya ketetapan MPRS. Terakhir ada eksistensi atau keberadaan pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Keberadaan pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional punya posisi yang sangat penting dan juga strategis, sebab pendidikan agama menjadi dasar pembentukan karakter bangsa, yang mana pendidikan agama Islam ditegaskan yang pertama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional harus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan. Yang mana lebih rincinya diperkuat oleh PP Nomor 55 Tahun 2007 yang mana mengatur tujuan, fungsi, dan bentuk penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Nah, mungkin kesimpulan dari eksistensi